wilayah ini harus punya unit usaha sendiri. Umpamanya punya, sekarang kan sudah punya kita itu, ada walet di sama, kemudian nanti kita berpikir lagi yang lain, umpamanya SPBU atau apa kan, sehingga dia bisa menghidupkan wilayah. Ini yang harus kita lakukan. Kalau single bank itu saya kira setuju juga, Kak. Supaya lebih teratur gitu ya. Supaya lebih teratur. Keluar masuknya kelihatan. Iya, keluar masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan podcast GDM 62. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber Bendahara Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Bang Murisal. Ya. Nah, tentunya kalau sudah dengan bendahara, kita nanti ceritanya cerita uang ini, cerita pengelolaan, cerita kekayaan, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan lalu lintas keuangannya. Bang Murisal, saya mau masuk dulu di awal. Ada Litbang Kompas mengeluarkan penelitian, Ya. organisasi yang dipercaya oleh masyarakat. Ada organisasinya itu ormasnya adalah Muhammadiyah. Kalau yang di pemerintahnya TNI. Nah, ini apa kira-kira ini? Kenapa Muhammadiyah masuk dalam ranah ini nih, Bang? Jadi begini, pimpinan pusat Muhammadiyah itu di waktu Tanwir ya, di Kupang, Ya. akhir tahun kemarin, Desember 2024, itu memang dirilis secara formal. Nah, yang dirilis itu adalah hasil survei Litbang Kompas itu dilakukan survei di Indonesia. Ada lembaga pemerintahan dan ada juga organisasi kemasyarakatan. Nah, ternyata memang dari hasil survei itu 2 lembaga yang dipercayai di Indonesia dari survei Litbang Kompas itu. Yang pertama adalah TNI, lembaga pemerintahan ya. Orang masih percaya kepada TNI. Kemudian yang kedua adalah organisasi Muhammadiyah. Nah, organisasi Muhammadiyah itu padahal Muhammadiyah tidak ikut berperan untuk membiayai atau mensupport Litbang Kompas melakukan sebuah penelitian. Nah, dari mana itu berawal ya? Bisa jadi dari gerakan-gerakan Muhammadiyah. Gerakan-gerakan Muhammadiyah seperti yang diungkapkan juga di waktu itu Menteri Agama ya, di Kupang itu, ya harus banyak belajarlah ketertiban organisasinya, belajarlah ke Muhammadiyah. Nah, jadi itu ditegaskan oleh Pak Menteri Agama. Karena historisnya Muhammadiyah, makanya Muhammadiyah masuk ke dalam penilaian itu gitu ya? Iya. Oke. Karena beliau hadir waktu itu diundang oleh pimpinan pusat sebagai narasumber. Beliau nyatakan seperti itu. Nah, kenapa? Mungkin organisasi itu tertib ya. Dan kita perlu ya organisasi itu tertib, bukan sekedar lambang saja, bukan sekedar ya stempel, surat menyurat, kop surat, bukan itu, tapi organisasi itu jelas. Nampak ada pergerakannya. Oke, tertib tadi, Bang. Ya, tertib. Karena tertib ya tentunya keuangan, mekanisme proses, SOP lah minimal terkait dengan pengelolaan keuangan, ya tentunya juga tertib, urusan sampai ke bawah ya. Nah, untuk di PWM Sumbar sendiri ini, Bang, apakah bagaimana pengelolaan keuangan secara mendasarnya gitu, Bang? Kita baru hasil pleno ya, baru rapat pleno malam ini, dan masih belum selesai ini. Masih ada yang lanjut. Masih jalan ya, pleno ini masih jalan ya, Mas? Masih jalan. Salah satu yang kita putuskan adalah tata kelola keuangan. Jadi tata kelola keuangan itu sangat penting, sehingga dengan tata kelola keuangan itu jadi tertib organisasinya. Ya, sehingga di dalam beberapa waktu yang lalu ya, di akhir tahun juga kita kan memberikan pelatihan kepada seluruh bendahara PDM se-Sumatera Barat. Seluruh bendahara PDM? Iya, seluruh bendahara PDM. Kita undang, kita berikan mereka itu pelatihan, penguatan pelatihan. Salah satu yang kita prioritaskan adalah rencana anggaran belanja Muhammadiyah. Nah, di situ kan akan kita
dinamika di Muhammadiyah kan bermacam-macam. Iya. Ada yang pimpinan daerahnya punya rumah usaha, Iya. di sekolah, rumah sakit. Kuat gitu. Iya, Usaha. kuat, ya. Kalau beberapa daerah memang belum punya amal usaha. Oke. Seperti ya kalau di Mentawai baru masjid, ya belum punya Hmm. sekolah kita di situ. Amal usaha syiar yang Iya, baru. iya. Kalau di Solok Selatan kita punya amal usaha panti asuhan. Sekolah kita belum punya itu. Tapi beberapa daerah yang kuat, umpamanya kalau ada acara-acara Muhammadiyah seperti acara Muswil, Musda, kalau amal usahanya ada di situ itu agak semarak itu. Oh. Semarak. Nah, jadi pelatihan Karena disupport oleh amal usaha itu. iya disupport oleh amal usaha. Nah, jadi maka sekarang kita ya mungkin seluruh komponen lah, mulai dari pengurus wilayah yang diamanahkan periode ini mensupport kegiatan itu supaya mungkin adalah peningkatan terutama ketertiban tata kelola keuangan. Oke. Jadi bendahara-bendahara seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah sudah kita berikan pelatihan. Kita berikan ini standar keuangan kita seperti apa itu udah diberikan itu ya, Pak ya? Iya. Jadi artinya mereka itu membuat ya walaupun uangnya belum jelas ya. Oke. Ya walaupun belum jelas uangnya. Iya, karena itu ada anggaran lah gitu. Ya, anggaran itu kan kadang-kadang belum ada uangnya gitu. Belum. Nah, jadi samalah kalau di pemerintahan kan RAKKL-nya. Iya. Nah, kita juga membuat seperti itu di Muhammadiyah. Oke. Jadi artinya masing-masing majelis Ke bawahnya berapa? ya kebutuhannya berapa. Walaupun uangnya belum ada. Oke. Kita rancang seperti itu. Nah, maka sumber-sumber pendanaan itu ya selalu dicari. Ya baru dicari. Ini sumber-sumbernya dari mana aja? Bisa dari AUM. Oke. Sekarang ini yang kita bersyukur ya kita bermimpi mau beli mobil ya insya Allah 1 minggu lagi mobil akan datang ke sini, mobil baru. Oke. Jadi ada rezeki itu ada terus ya, Pak ya? Pentingnya ada cita-cita. Iya. Nah, ini kan ada anggaran juga disiapkan. Ya, tentunya ada pemasukan ini. Iya. Pemasukan. Iya. Kalau secara hitung-hitungan ini, Bang Murisa, ini lebih banyak pendanaan yang di dana masuk yang ada di Muhammadiyah itu dari mana saja mungkin kira-kira, Bang? Iya, dari amal usaha pasti ada ya. Dari yang mau usaha ya? Usaha masih ada. Kemudian dari PBD juga ada. Oh, dari APBD juga ada. Kemudian juga dari personal ya. Ada juga personal yang mensupport. Personal yang mensupport. Oke. Oke, jadi mobil itu personal itu walaupun tidak penuh ke atas ya. Oke. Jadi intinya keberlangsungan Muhammadiyah itu ya banyak yang mensupport. Banyak yang mensupport ya. Nah, ini terus ada iuran anggota kah, Bang? Iuran anggota tetap jalan. Oke. Tetap jalan. Aman apa hitung-hitungannya semua anggota kita sudah melakukan kewajibannya dengan baik atau Kalau iuran anggota baru pasti oke, waktu daftar langsung ada gitu ya? langsung ada. Untuk pimpinan wilayah juga ada untuk pusatnya. Oke. Dan ini memang kalau ketertiban anggota, saya kira memang perlu lagi kita tertibkan. Oke, kalau kata-katanya seperti itu tandanya ini kurang maksimal. Bukan tidak ada, belum maksimal. Belum maksimal gitu. Iya, belum maksimal. Kira-kira apa kuncinya, Bang? Iya, Yang kuncinya perlu diperkuat gini. sebenarnya memang yang harus kita perkuat adalah kesadaran. Kita sebenarnya memberikan pelatihan-pelatihan itu tidak lain dan tidak bukan kesadaran. Mengajak kesadaran. Artinya beramalnya lebih banyak. Ya, lebih banyak kan. Nah, jadi motivasi itu terus membuat kita berspirit bergerak di Muhammadiyah. Oke. Iurannya mungkin tidak terlalu besar ya, Pak ya? Iya. Tapi keinginan untuk membayar itu yang paling penting. Iya, itu yang harus ditegaskan. Oke. Jadi secara operasional ya kita mungkin pemirsa podcast GDM 62 mungkin sering lewat di Sawahan, itu kita punya gedung dakwah Muhammadiyah cukup besar. Ini banyak kegiatan yang dilaksanakan di sini. Pelatihan-pelatihan tadi contohnya ada pelatihan PDM, bendahara PDM. Sekretaris juga dilakukan. Sekretaris juga dilakukan berkali-kali itu malah. Baitul Arkom juga ada. Jadi banyak kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya ini butuh dana yang besar.
ya bendahara pasti, ya perlu berkeringat ini mencarikan dananya gitu ya, Bang, ya? Iya, tapi bersama-sama ya, Iya iya. seluruh komponen wilayah itu bergerak untuk mencari dana. Dengan relasi-relasi yang kita miliki ya, masing-masing kita kan punya daya tarik, Mhm. punya chemistry dengan, orang-orang tertentu ya. Tokoh ini dengan Tentunya iya, oke. itulah. Dan saya kira ya, eee, kegiatan kita tetap berjalan. Iya Oke oke oke. Nah, secara proses ya, mungkin pengelolaan keuangan sudah kita coba standarisasi ya, Bang, ya? iya, Yang sudah dilakukan oleh seluruh, PDM-PDM juga. Nah, saya mau masuk ini ke ranah, historis ini, Bang. Biasanya yang ada di sini, yang duduk di sini saya tanya satu, Bang, kenapa memilih Muhammadiyah? iya. Sebenarnya kalau historis saya itu, Ya. ya memilih Muhammadiyah itu memang ada pengalaman dulu. Waktu di kampung, saya belajar mengaji itu ke orang Muhammadiyah. Belajar mengaji ke orang Iya, Muhammadiyah. orang Oke. Muhammadiyah. Seorang ulama beliau dan sangat, rendah hati. Kalau ada pengajian di masjid, lalu beliau terlambat, ya nggak mau duduk ke depan. Beliau duduk belakang aja. Oke. Disitulah mulai, historisnya. Kemudian sampai merantau ke Padang ya, kalau di kampung belum ya, merantau ke Padang, dipupuk terus. Akhirnya ya kita menjatuhkan pilihan ke Muhammadiyah. Oke. Nah, Kaderisasinya prosesnya apakah dari SMP, SMA, kuliah atau seperti apa, Bang? saya itu murni dari pemuda Muhammadiyah. Murni dari pemuda Pemuda Muhammadiyah, Muhammadiyah. mulai masuk Iya, apa, di pemuda Muhammadiyah berproses di pemuda. Padang Barat awalnya sebagai anggota, kemudian sekretaris. Oke. Ketuanya itu Syekh Firdaus, sekarang yang dihisap itu. Oh, oke oke oke. Kemudian setelah itu di Mubalik Muhammadiyah. Lalu setelah itu jadi ketua wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat 2010 sampai 2015. 2010 sampai 2015? 15. Oh, pernah menjadi ketua Pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah? Muhammadiyah. Oke. Siap siap siap. Eee, Wilayah ini sudah beberapa kali itu ya di Nah, peringkat-peringkat, rawan ya, peringkat rawan itu artinya 13, saya nomor 14. oh, Saya yang nomor di 13. PWM ya? BPN ya. Di pimpinan wilayah Muhammadiyah? Iya, Muhammadiyahnya. Baru periode ini saya terpilih masuk 13. Oke oke oke. Memang Jadi periode panjang ini juga, heeh, periode ini baru masuk gitu ya, Bang? baru masuk, baru periode ini, baru pertama ini, heeh. Ada unsur biologis kah, Bang, di Muhammadiyah ini? Kalau tadi kan ideologis kan katanya pemuda Muhammadiyah gitu, belajar dulu waktu kecil mengajinya dengan orang Muhammadiyah. Iya, iya. Keluarga apakah Muhammadiyah juga, Bang? Keluarga saya tidak, Tidak? tidak. Oke. Mungkin karena saya sudah di Muhammadiyah ya udah banyak mengikuti saya. Ikut juga gitu ya? Ikut, Ikut juga. iya. Oke. Melihat perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Barat, bagaimana pendapat Bang Mursi? Iya, kalau ya ketua kita itu orangnya sangat luar biasa ya. Saya tidak memuji dia, waktunya hampir, 24 jam di sini. Setidak-tidaknya, Ya, eee, berapa itu, lebihlah dari sehari itu kan 12 jam itu, dia iya. lebih. Nih sehari itu di Kalau mau nyari beliau kesini aja, sini selesai? ya, nggak usah jauh-jauh. Jadi beliau memang pikirannya tercurah, sehingga saya geliat Muhammadiyah Sumatera Barat cukup bagus. Artinya dengan kegiatan-kegiatan itu ya di waktu saya masih membidangi MPKSDI itu target kita kan 1.000 Baitul Arqam. Mmm, Saya kira sekarang sudah hampir 300 ya terlaksana, Baitul Arqam itu di Sumatera Barat. 300 baru ya terasa. Iya, terlaksana. Target 1.000 kan, Iya iya iya. masih 700 lagi yang akan kita kejar itu. Oke oke. Seperiode ini. Mmm. Masih ada lagi catatan-catatan lain, Bang, selain selain pengkaderan segala macamnya untuk Sumatera Barat, Bang? Iya, Perkembangan, PDN gitu, iya. apakah, lebih bagus atau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi atau seperti apa, Bang? Sekarang kita kan lebih ini, lebih banyak untuk bergerak itu ya menertibkan. Artinya kita tidak melakukan pembiaran terhadap, ya selama ini mungkin ada amal-amal usaha kita biarkan saja. Nah, ujung-ujung penyelesaiannya sulit ya. Ya. Sekarang kita tertibkan semua. Dan saya kira ya, eee,
peningkatannya itu ya kalau kita kalkulasikan memakai statistik mungkin meningkatlah agak 20% kalau analisanya. Nah, jadi intinya, mulai berbenahlah, Mulai berbenah. di periode ini mulai berbenah, mulai dari wilayah sampai ke daerah, itu dilakukan. Dari seluruh UPP juga ikut membantu proses Iya. yang disampaikan. Terkait dengan, proses atau dinamika yang ada di PWM sendiri, Bang. Jadi dengan banyaknya UPP, banyaknya kebutuhan yang muncul, itu bagaimana ya kalau kebutuhan pasti ada uangnya juga ya, ada dibutuhkan uangnya juga. Iya, Karena ini ada sekitar 30-an UPP di bawah PWM, cukup ya banyak. pasti Heeh. ya uangnya juga dibutuhkan banyak. Ini gimana menyikapinya Iya, sebagai bendahara ini, Bang? ya sebagai bendahara ya kita harus maksimal untuk memenuhi itu. Cuma kalau sekiranya belum ada sekarang dipakai dulu nanti kita bayar. Mmm. Oh, gitu ya? Iya seperti itu. Panjar dulu ya, panjar dulu. Panjar dulu. Iya, iya, iya. Nanti kita selesaikan dan insya Allah itu bisa selesai. Mhm. Jadi memang, eee, kalau dibandingkan ya Muhammadiyah Sumatera Barat dengan Jawa mungkin jauh berbeda ya. Oke. Jawa Tengah, Jawa Timur, Sama usahanya maksudnya mau usahanya hebat-hebat. iya, iya. Kalau kita belum maksimal ya. Iya, Mmm, ada beberapa daerah mungkin yang kuat, ada ya ya gitu. seperti Padang Pariaman, Mhm? itu rumah sakit Aisyah itu bagus. Oke. Nah, ada kan beberapa AUM yang bagus, Bang. Iya. Ini apakah tidak mau diduplikasikan di daerah-daerah lain, AUM-AUM yang bagus ini? Atau seperti apa? Ada rencana Oh, apa? sudah. Mhm? Sekarang ini Kauman itu kan siswanya sudah hampir 1.000 itu. Target kita Oke. 1.500, Mhm, mhm, mhm. periode ini. Itu sekarang apa namanya, duplikatnya itu ya, Mhm. sekarang kita ada di Agam. Oke. Ya, jadi yang membina langsung itu adalah Kauman Padang Panjang. Yang Mualimin Sawadangka? Bukan, Bukan? yang Sapi Marik, yang Oh, baru. oh, yang baru mau dibikin? Iya, Oh, Bunga Sayang itu. rencananya itu akan diduplikasi dari Kauman? Dari Kauman. Kurikulum segala macamnya Iya, akan digunakan itu? mhm. Oke. Ini pembangunan sudah mulai jalan, Bang? Sekarang masih berbenah dan insyaallah kalau dari cerita BPP-nya insyaallah dalam tahun ini akan dibangun 2 kelas. Oke, oke. Mhm. Ini memang diperuntukkan untuk boarding school? Boarding school, Boarding school. iya boarding school. Lokasinya di mana, Bang? Di Agam? Agam, dekat Heeh. pusat kota Agam itu. Oh, di dekat pusat Di kota? dekat, ya. Mhm. Tanahnya itu ya lumayan luas juga, Heeh, heeh, heeh. hampir kurang 2 hektar lah. Oke. Dari beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, eee, apakah pernah minus, Bang? Oh pernah, Pernah ya? pernah. Tapi akhirnya aman juga gitu ya? Selesai, heeh. Jadi bisa dikategorikan bukan minus jadi ya, Bang? Bukan minus, Terlambat gitu ya? iya, Terlambat pembayaran gitu ya? ya. Jadi tipikal di Muhammadiyah ini cita-citanya harus tinggi. Iya, iya. Kami dulu di waktu gempa 2009 itu ya, Heeh. itu kan, di Kota Tinggi itu kan sulit itu, Mhm. harus mobil double gardang. Ah. Kita tidak punya waktu itu, yang ada waktu itu mobil L300 Mmm. dan itu mobil untuk inilah, untuk kayak tambang kuala dari Padang ke Pariaman dulu, Oh, ya, ya, kuala heeh. Silualung kan. Ya, ya, ya. Mobil itu yang kita punya, tapi membawa relawan ke situ, kita sulit itu. Sehingga akhirnya kami bercita-cita, bagaimana kalau bisa dapat mobil ya. Heeh, heeh. Alhamdulillah akhirnya dapat mobil Serada. Dari PP, Iya, sekarang masih ada mobilnya di wilayah. iya, iya, iya. Yang penting diniatkan dulu ya, Bang, diniatkan dulu, uangnya insyaallah hadir saja gitu. Atau kalau enggak barangnya datang gitu ya. Yang menyusul. Oke. Heeh. Nah, dari proses, penyelesaian keuangan di Muhammadiyah ini, kira-kira apa PR besar kita di Muhammadiyah Sumbar ini, Bang, terkait dengan keuangan? Kalau tadi kan sudah ada pelatihan, Ya, sudah kita standarisasi, apakah perlu single bank kah? Atau kita memakai banyak bank? di Atau akan masuk ke ranah digitalisasi yang keuangannya nanti harus, menjadi satu di satu tempat itu seperti apa gitu, Bang? yang terpikir sekarang ini, wilayah ini harus punya unit usaha sendiri. Mmm. Umpamanya punya sekarang kan sudah punya kita itu, ada wallet di IKEA sama
Kemudian nanti kita berpikir lagi yang lain, umpamanya SPBU atau apa kan, Iya, iya. sehingga bisa menghidupkan wilayah. Ini yang harus kita lakukan. Kalau single bank itu saya kira setuju juga, Kak. Supaya lebih teratur gitu ya? Supaya lebih teratur. Keluar masuknya kelihatan? Iya, keluar masuk kelihatan. Oke, jadi ada cita-cita untuk bisa menghadirkan, bukan amal usaha tapi unit usaha yang memang benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan. Iya. Passive income lah gitu ya, Bang, Iya, ya? iya. Kita santai dapat uang terus untuk bisa beroperasional. Uang yang cari kita. Uang yang cari kita. Kan kita yang cari uang. Sudah ada kemungkinan, Bang, projeknya? Atau sudah pernah mulai Sekarang kalau didiskusikan ini mau project ke mana? kalau wallet itu kan di periode sebelumnya juga sudah ada kan. Nah, sekarang dilanjutkan tapi belum maksimal ya. Iya, iya, iya. Mungkin berdoa nanti supaya wallet bisa masuk kan. Di mana Bang rencananya, Bang? Di Pasaman udah ada Di gitu. Pasaman? Udah ada. Oke, yang di Kinali? Dikenali. Oke, di Kinali. Nah, Itu di bawah PWM kah atau itu punyanya PDM atau yang punyanya PWM kerjasama dengan cabang di situ. PWM punya kerjasama dengan cabang Iya, Kinali? dengan cabang Kinali. Sekarang sudah ada, Sudah, tapi belum masuk? belum maksimal. Belum Maksud sudah ya, belum sudah ada, maksimal. belum Iya, maksimal. belum maksimal. Biasanya kalau sudah diniatkan Muhammadiyah biasanya jalan gitu? Insyaallah. Masuk saja itu biasanya? Ya, datang saja awalnya kan ya. Bang, Iya. melihat kondisi Muhammadiyah Sumatera Barat, apa pesan-pesannya, Bang? Ya, mungkin perlu lagi kita, kalau pesan-pesan saya itu perlu lagi jaga kesolidan bersama. Jaga soliditas. Dan gerakan kita itu harus kita buatlah standarnya atau ukurannya. Nah, saya lihat sekarang ini kan sudah mulai mengarah ke konsep itu. Nah, saya dulu punya ide juga di waktu awal-awal terpilih jadi pengurus wilayah 13 itu ya, kayak sekolah umpamanya. Mungkin masing-masing daerah itu punya unggulan satu sekolah. Ada amal usaha yang Iya, bagus di masing-masing daerah. masing-masing daerah. Jadi penopang bagi masing-masing daerah. Iya, itu yang harus kita ini kan. Jadi mari bersama-sama mulai melihat potensi-potensi di masing-masing daerah, agar bisa menghidupi operasional kegiatan dan juga bisa menghidupi masyarakat di sekitar situ. Iya, Gitu ya, Pak, ya? iya. Baik, terima kasih banyak Bang Murizal. Ya. Bendahara Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat telah hadir bersama kita di podcast KDM 62 episode kali ini. Saya Rifka Abadi, jangan lupa subscribe dan juga share ini agar siar Perserikatan Muhammadiyah Sumatera Barat bisa didengar oleh semua orang dan kita tentunya bisa memberikan hal-hal edukatif lagi terkait dengan kemuhammadiyahan di Sumatera Barat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.